Inilah yang dinamakan sendang. Jadi dibilang kandang tuh ini karena dikandangi gitu. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi di sekitar sini tadi saya udah ngerasain memang ada seperti dikelilingi seekor naga. Kenapa disebut Basudewa? Karena beliau salah satu prabu yang bisa memberikan kesembuhan dengan membasuh air. Di balik kesucian, disitulah kesaktian berada. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan seperti biasa, Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah untuk diungkap misterinya dan diambil hikmahnya. Nah, kita saat ini sudah berada di suatu tempat yang bersejarah, namanya Sendang Widoro Kandang. Nah, bersama saya adalah tokoh masyarakat di sini, yaitu Mbah Rigo. Sebelah ini Bapak Rianto. Boleh diceritakan sejarah singkat dari Sendang Widoro Kandang ini, Mbah? Ya, sejarah Sendang Widoro Kandang ini, Bu. Ini dulu yang punya babat orang Sendang di Widoro Kandang niki nggih. Ya. Niki Prabu Basudewa. Niku beliau yang Mandura niku Prabu Basudewa. Ya. Niku dek mbiyen niku senang nangkap kledek itu. Oh, nangkap kledek, tayuban. Oh, nah, di akhirnya wilayah ini. Nah, akhirnya ada sindennya kledek itu paling cantik. Itu Dewi Sagopi. Namanya Dewi Sagopi ya, lalu Dewi Sagopi. Akhirnya Prabu Basudewa itu senang sama Dewi Sagopi. Dewi Sagopi akhirnya dijadikan selir, punya anak satu namanya Udawa. Jadi Sendang Widoro Kandang ini dititipkan sama Demang Sagopo. Demang Sagopo itu dikasih istri Nyai Sagopi sama Prabu Basudewa. Ya, maksudnya jadi tadi kan dijadikan selir. Iya, selirnya Prabu Basudewa biar enggak dilihat sama anak buahnya gitu. Jadi kan dilengsernya sama Demang Sagopo. Oh, itu anak buahnya. Akhirnya kan dikasih bumi Sendang Widoro Kandang ini. Jadi, dan Prabu Basudewa itu punya anak 3. Ya. Itu dititipkan di sini. Yang satu itu Wokrasana. Yang satu Kresna, ya. Yang satu Roro Ireng, ya. Itu disuruh ngeramut di sini karena di Mandura di Widoro Kandang itu tidak aman, Bu. Di sana ada anak, istilahnya anaknya anak selir. Oh, anak, gitu. Jadi dikucilkan? Iya, dari istri lain gitu. Jadi anaknya Prabu Basudewa yang 3 itu mau dibunuh sama Kongso. Siapa akhirnya dititipkan di sini. Kongso itu siapa? Kongso itu anak yang anaknya Prabu Basudewa tapi dari istri yang sah. Ya, selingkuh. Oh, dari selingkuhan ya? Iya, dari istri lain. Oh, gitu. Pokoknya istri lain ya gitu ya. Terus habis itu yang akhirnya kan anaknya yang 3 itu biar aman dititipkan di sini. Kepada siapa? Disuruh ngeramut sama Nyai Sagopi itu selirnya itu. Ya, oke. Terus itu sama Demang Sagopo di sini. Dikasih bumi Sendang Widoro Kandang ini disuruh
ngrekso Sendang Widoro Kandang ini. Jadi sendangnya sudah ada? Iya, udah itu kan punya Prabu Basudewa. Iya. Jadinya dikasih sama Demang Sagopo, disuruh ngurus anaknya yang ketiga itu dan berupa, sama anaknya selirnya itu. Iya. Maksud saya sendangnya itu berupa pancuran atau mata air sih, Mbah? Enggak, namanya Sendang Widoro Kandang itu dulu blubang, Bu. Blubang itu apa? Kayak kolam. Cuma kayak kolam Oh. gitu, tapi dikasih pagar kayak kandang itu namanya. Tapi ada itunya, apa sumber airnya enggak? Iya ada. Di sini namanya. Aku sebentar ya, Mbah. Ini Iya. kan hujan mulai turun nih. Biar kita menghemat waktu, kita sambil jalan ke sana. Gimana, Bang Lima? Yuk, boleh. Boleh ya. Di mana tempatnya? Di sana. Ini kita melewati jembatan ya. Ya. Jembatan kecil gitu. Pintu masuknya ini. Ya. Di sana tempat keramatnya di sana, Bu. Di mana? Itu ada yang ada gazebo-nya itu. Mana Mbah sendangnya itu? Lewatnya sana itu sendangnya, Bu. Oh, sendangnya di sana. Ini kayaknya posisinya di tengah hutan ya. Apakah ada penerangan, Pak, kalau malam biasanya? Kan ini Ada lampunya kok, Bu. oh, ada. Udah sini Ini dulu, kita lihat didatangi dulu ya, orang. pantau. Di sini. Pantau lu Oke, izin Pak. Pak Mbah sini. Sendangnya yang ini ya, Mbah? Iya. Apa lihat dulu biar dapat gambar. Mumpung masih agak ada cahaya. Boleh yuk. Takutnya ntar keburu malam. Assalamualaikum. Ini Sendang Widoro Kandang. Inilah yang dinamakan Dimaksud sendang. kandang itu dikasih palon itu loh, Bu. Widoro Kandang. Oh, ini Apa, emang Pak? dari zaman dulu udah begini ya, Pak? Iya, tapi Udah. dulu kan kayunya jati yang benar-benar tua itu. Lah ini apa bukan jati? Ini dibangun baru ini, Bu. Oh, bukan jati ini. Ya seadanya kayunya ada yang mahuni, ada luar. Jadi yang dibilang kandang tuh ini karena dikandangi gitu, Pak. Iya. Iya, iya. Jadi yang saya rasakan di sini banyak kehidupan sebenarnya ya. Iya. Banyak Karena kehidupan hutan ya. makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu. Kalau Ada Pak di Rianto. di sini tadi saya ngerasain. kalau cari air penguripannya di sana itu, Bu. Sebentar, Yaudah, Mbah. kita keluar ke sini aja dulu ya. Yuk. Sebentar, Mbah. Ini kan banyak batu. Kita ke Ini sana banyak aja. batu. Tadi Panglima Mbahnya cerita ada Ya. air panguripan sebelah sana. Itu maksudnya gimana? Ada sumber air. Iya. Ayo Pak Mbak pindah ke luar, Pak. Yang penting Pak, ikuti. yang penting sudah tahu lokasinya di sini. Kita nyari tempat yang aman untuk mediumisasi. Bentar ya. Aduh. Batunya tajam. Hati-hati. Nah, sini aja. Tempatnya sangat luas. Ini ada gazebo ini untuk apa, Mbah? Untuk orang-orang kalau mau nyepi di sini, Bu. Oh, di sini ya. Ya. Melakukan ritual. Kadang kan orang nginep di sini, ritual di sini. Nah, Kak, nah saya pengen Panglima maaf sebentar sebelum dipantau. Ada informasi yang saya dengar itu mitosnya bahwa di sini kalau ada orang yang meninggal diambilkan air dari sini dikasih minum bisa hidup lagi, Pak. Kalau belum waktunya mati, Bu. Tapi kalau udah waktunya mati ya nggak mungkin bisa hidup. Kecelakaan kan gitu. Kayak tadi tak ceritain. Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. sudah sampai di tempat ini. Terima kasih sudah sampai di tempat ini katanya. Ya, sama-sama. Mohon maaf pengganggu kediamannya. Kita kemari ingin mencari tahu tentang sejarah tempat ini. Dahulunya seperti apa, kenapa diberi nama Widoro Kandang yang pertama. Yang kedua, airnya bisa untuk obat dan sudah banyak artinya obul lah gitu ya. Dengan air ini orang-orang tertolong. Sebenarnya siapa dulu yang membangun sendang tersebut? Apa memang sudah dari zaman dulu ada, atau memang ada dulu di sini yang memang mungkin mendoakan air tersebut pada saat dia semedi atau apa sehingga air itu karomah lah kita bilang. Gimana Mbah? Mohon petunjuknya Mbah. Semua tak ada yang
sia-sia Iya. sing diciptakan Gusti Allah. Mbah, maaf, Mbah boleh duduk, Mbah? Maaf ya, saya mau betulin topinya Agil. Bisa duduk, Mbah? Mau dibantu? Jadi di sekitar sini tadi saya udah ngerasain memang ini kayak perkampungan kerajaan mereka gitu. Bangsa halus, ada kuda putih, ada harimau, jembatan tadi saya lihat, ada kera putih di sana, ada seperti dikelilingi seekor naga di sini. Habis itu ada perempuan di situ saya lihat rambutnya panjang, berbaju putih. Jadi banyak sekali gitu, rame. Jadi terdengar suara kuda juga gitu. Jadi sepertinya kera putih yang di sini itu dulu suka ngikut yang Prabu. Yang Prabu? Kera putih. Itu yang diikuti itu Wisnu, Pak. Wisnu yang punya air penguripan itu. Yang kera itu. Iya. Beliau itu siapa? Wisnu itu? Wisnu itu namanya Dari kerajaan? dari Dewa Ruji. Dari Dewa Ruji turun dari Bathara Guru kalau wayang gitu. Jadi sampai di sini itu kan yang diikuti Bathara Kresna. Pewayangan ya? Iya. Terima kasih keluarga kini. Terima kasih kepada warga di sini karena Hidup kita saling menghargai, saling mendukung. beliau berterima kasih karena warga sini saling menghargai dan saling menjaga. Dan saling memberi. Saling memberi maksudnya bagaimana, Mbak? Saling memberi itu kan saya sering bawa Gondo Arum ke sini. Gondo Arum itu apa semacam? Seperti dupo, Sesaji. sesaji. Iya, Gondo Sarineng Rasa itu kalau orang Jawa gitu Bu mengatakan. Jadi kalau saya minta syafaat dari sini, orang-orang sekitar sini saling memberi namanya. Itu Terus, saling menjaga. Lu memberikan sesaji itu apa macam sedekah bumi macam gitu bukan? Iya. Nah itu setahun sekali atau berapa bulan sekali? Enggak, kalau orang-orang yang punya tujuan itu hari apa gitu yang bawa ke sini. Oh. Satu tahunnya tiap bulan Suro. Pasti. Bulan Suro itu pasti itu motong kambing di sini Bu. Jadi dimasak di sini, iya kenduri di sini. Langsung habis di sini setiap Suro motong kambing gendit namanya itu. Diikuti semua warga? Iya, warga di sekitar sini. Iya. Karena bagaimanapun kita hidup berdampingan, saling menghargai, saling dukung, saling asing dan saling asuh. Bumi pun merangkul kalian, melindungi, meneduhkan jiwa-jiwa ini, meneduhkan keuripan. Meneduhkan ya? Meneduhkan, maksudnya tempat ini teduh gitu ya Mbah? Gimana maksudnya? Minta perlindungan penduduk. Gimana Bang Lima? Ya, maksudku biar semuanya sejahtera, tenang, damai, Demi keamanan. bukan karena pohon dan teduh. Tapi airnya itu yang memberikan kehidupan gitu? Biar menimbulkan rasa di masyarakat itu saling tolong menolong, saling membantu, menunjukkan damai. Gitu ya Mbah? Dahulu penuh dengan kewaspadaan terhadap siapapun yang datang. Yang datang maksudnya siapa zaman dulu? Enggak. Karena tempat ini tempat di mana disembunyikannya seorang anak. Jadi harus penuh dengan kewaspadaan. Nah, siapa yang disembunyikan dulu? Aku tidak boleh mengatakan
Iya, Mbak. Apa yang disampaikan sama Mbah tadi? Anak siapa yang di... Anak Prabu Basudewa. Orang besar, orang raja itu. Kalau orang besar lah. Namanya siapa anaknya itu, Mbah? Dia menjaga siapa aja. Ono ya Rono, ada Kokrosono, ada Dodo. Karena itu saat ini kita saling menjaga seperti zaman biyen, tetap diturunkan turun-temurun nih. Tapi kan bukan menjaga seperti dulu lagi kan, Mbak? Tapi sudah menjadi budaya saling ngejokong, walaupun hanya terlihat sebuah rimbunan pohon-pohon perairan, tapi kita saling ngejokong, kaum kubu saling menjokong bangsamu, bangsa kene, warga kene. Kita saling merangkul. Menjaga dari apa, Mbah? Menjokong seperti keluarga. Oh, gitu. Ya. Maka itu terus menerus saling memberi. Ini mungkin yang diceritakan Mbah ini kisah yang diceritakan Mbah Rego ya. Mbah Rego. Dulu ada anak yang disembunyikan di sini. Iya. Dan sekarang terkait pertanyaan Panglima tadi, Mbah, mengenai air itu. Apa yang menyebabkan air itu menjadi karomah? Takkan ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Sing Maha Tunggal. Memang Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Tetapi yang dimaksud, apa keistimewaan air ini dibanding air tempat lain sehingga didatangin orang dengan berbagai kepentingan, bahkan membawa air ini untuk obat ya? Ya. Gitu. Apa dulunya ada yang mendoakan dan doa itu terkabul hingga saat ini airnya menjadi manfaat yang sangat bagus gitu. Tanah sing dikramati, Ya. semua takkan sia-sia. Tanah yang dikeramatkan akan berbeda dengan tanah-tanah yang lain, dan tanah itu bersatu dengan air, maka air itu akan membawa air keramat. Tapi semua tetap kuasa Gusti Allah. Nah, yang dimaksud tanah ini dikeramatkan bagaimana? Gimana, Mbak? Kan diuri-uri, dikeramatkan itu kan sering dibawakan sesaji ke sini, dibanteni, dikasih sesaji gitu. Saling namanya saling mengerti, saling membantu. Berbeda dengan air yang sudah berada di dataran yang rendah. Memang sini dataran tinggi ya? Tempatnya di atas. Untuk dagang. Balik Belum selesai ngobrol ya, Mbah? Awas, awas. Ya udah. Makasih ya, Mbak. Matur nuwun. Mbah, assalamualaikum. Ya. Nah, ini Nyai Sagopi. Ini ibunya anak-anak yang disembunyikan itu. Iya. Itu sinden keraton, gledek keraton, Bu. Oh, memang beliau seniman ya. Pantas kok narinya bagus. Ini Nyai Sagopi. Dia penari. Iya. Itu kan penari ya dulu seni. sering ditanggap sama Prabu Basudewa di keraton. Akhirnya Prabu Basudewa itu gandrung sama wedeknya yang Cantik. cantik itu. Neng Kumpul sama nong Prabu Basudewa, neng hamil, nong punya anak neng nong. Yang anak satu. Iya. Satu apa tiga? Katanya tiga. Lain itu, Bu. Lain lagi. Yang satu itu kan tidak diketahukan oleh orang-orang sekeraton situ. Itu mungkin yang dimaksud tadi Ya. ya, yang disembunyikan.
Ya kalau di sini kalau musim kemarau biasanya kan anggap ledek di sini minta hujan. Oh, tarian minta hujan? Iya, bisa mendatangkan hujan, Bu. Tapi berhasil? Habis. Berhasil, setiap ada ledek di sini pasti ada hujan deras. Hawanya lain langsung. Musim kemarau itu bisa hujan Pak di sini. Tariannya apa seperti ini juga? Iya, Atau namanya ada ledek tayub gitu. Ledek tayub. gitu, jari-jari. Iya, iya, Pak. juga. Iya. Yang nari perempuan juga. Wah, ya asli. Ya tanggapan Apakah nggak cerita tadi? asli Saya nggak ledek tahu. Pak yang ditangkap di sini. Kita mengatakan pernah Kadang dari Mas Padi sana, ada dari Wonogiri, Jawa Tengah sana. Assalamualaikum. Apa sudah bisa komunikasi? Assalamualaikum. Tariannya bagus sekali. Itu tariannya maknanya apa? Sebagai ucapan selamat datang atau apa? Atau untuk mengundang hujan? Sugeng rawuh. Oh, Sugeng rawuh. Berarti selamat datang. Ya, terima kasih atas penyambutannya, Nyai. Tariannya bagus sekali. Apa kita bisa ngobrol? Boleh kita kenalan? Pak Nyai termasuk yang mengiringi kalau di sini ada permintaan doa supaya hujan turun. Nyai termasuk ikut. Gitu. Nggih. Iya. Namanya Nyai siapa? Namanya bener Nyai Sakopi ya? Iya. Tangannya istri banjir. Asli ledek tayub itu namanya ya. Pinter ya, narinya bagus. Iya, penari keraton. Nyai boleh cerita Nyai kisahnya Nyai dulu bagaimana? Basudewa. Basudewa. Iya. Siapa itu? Prabu Basudewa Suaminya. itu selirnya Prabu Basudewa. Berarti suaminya beliau ini. Apa arti beliau bagi Nyai? Yo terpelihara dan diarahkan dan ditempatkan juga dijodohkan. Siapa yang dijodohkan? Yang menjodohkan siapa Nyai pada saat itu? Sang Prabu. Sang Prabu. Prabu Basudewa ini dijodohkan sama Oh iya, iya. Kisahnya kan dijodohkan sama apa tuh? Diperintahkan Iya, iya. untuk tinggal di suatu tempat yang jauh dari sebuah kerajaan. Tapi Mulai kehidupan iya. yang baru jauh dari kehidupan manusia. Iya. Tapi Satu dengan alam Iya. Nyai bahagia. Oh, karena perjodohan itu ada satu kebaikan untukku. Tenangan, tentram ayam, rukun dan cinta berjalan dengan kenyataan. tapi pada saat dijodohkan apa sudah cinta? Sing tak mau kandhani, cinta itu tumbuh dengan perbuatan dan pernyataan. Nyata perbuatannya nyata. Nanti kidemangnya baik juga ya. Sayang dan menjaga seluruh jiwa dan raga. Prabu nggak sembarangan ya menyerahkan orang yang Dan disayangi. tempat ini yang sudah diberikan tanda, berhentilah di sebuah desa yang ada mata airnya yang sudah kupagari. Mata air yang dipagari. Iya, iya, iya. gandang ini loh. Dikandangi ya istilahnya, maka Widoro kandang. Kenapa disebut Basudewa? Kenapa Nyai? Karena beliau salah satu Prabu yang bisa memberikan kesembuhan dengan membasuh air kepada setiap yang sakit dan kena sial. Oh, berarti beliau punya ilmu. Dewa itu Iya. membantu Jadi dirinya orang-orang basuhannya dari dewa. itu seperti dewa Basuh yang bisa dewa. mewujudkan Namanya. sebuah kesaktian Apakah beliau membasuh menggunakan air atau dengan tangannya saja? dengan tangannya. Rambutnya Nyai panjang ya? Dan dia memerintahkan aku untuk tinggal di sini dan menjaga Tirto Panguripaniku.
Tirto Panguripan, mata air yang yang keramat itu, ya. Karena dia topo di sini. Apakah bertapanya persis di tempat air itu atau di mana, Nyai? Iya, Dekat situ ya? di atas bukit itu ada sebuah gundukan. Ada toh, Pak? Ada. Cuma namanya Tanggulasi itu pertama Oh. Ada situ ya? Iya. Di atas batu itu. Bukan Ada naik lagi. Dan dari tempat ini dia memberikan pesan bahwa seorang ibu sambung, ibu tiri tidak semuanya kejam, karena dia menyayangi 3 orang anak yang dititipkan. Ya. Walaupun dia pernah jadi wanita selingkuhan dari ayahandanya, Tapi dia sayang ya ke anak-anaknya dari suaminya. karena Sendiri ada anak. ada satu Yang namanya Udowo itu. Ceritanya. dan dari wanita lain ingin membunuh 3 anak itu. Maka suamiku yang menjaganya, karena dia adalah orang kepercayaan Sang Prabu, dan tanda terima kasih sudah memberikan aku dalam kehidupannya. Maka dia menjaga 3 anaknya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana dia menyayangiku seperti anaknya sendiri. Maka air ini adalah air penuh kasih sayang, dan air inilah di mana dulu adanya suatu kehidupan. Sang Prabu berpesan, di balik kesucian ada kesaksian, di balik kesucian disitulah kesaktian berada. Tempat ini suci, jauh dari kehidupan manusia yang mengejar dunia. Tempat ini hening bersatu dengan alam. Maka tempat ini biarlah menjadi alam agar kesuciannya tetap terjaga. Oh gitu. Karena bila dia suci, maka kesaktiannya tidak akan pernah hilang dari tempat ini. Di mana yang suci, dialah yang paling kuat. Misalkan tempat ini dibangun lebih indah sebagai tujuan wisata, apa Nyai setuju? Bertanggung jawabkah kalian untuk menjaga air itu jauh dari kotoran? Bapak ditanya, apakah siap bertanggung jawab? Iya, tanggung jawab. Artinya nggak boleh dibuat yang Aneh-aneh. Ojo ditutup dubure, Atasnya jangan ditutup, berarti harus tetap harusnya tuh langsung. ke langit ha? Biar bisa agar penambun dari dekat atas. dengan langit, karena Basudewa kuwi anugrahe Sang Hyang Kayangan. Berarti apa adanya seperti ini ya, nggak usah Sang di... Hyang Kayangan itulah yang memberikan kekuatan pada air itu. Maka harus Turun bersama apa? mantra-mantra yang dipanjatkan Sang Prabu pada saat itu. Sang Prabu membaca mantra sehingga air ini mempunyai karomah ya. Karena dia ingin memberikan kehidupan bagi bumi ini melalui air itu. Ya. Sampai sekarang masih ada apa yang setiap tahun itu Pak? Ada Kan kenduri ya setiap tahun. Matur sembah suwon, karena masih menjaga kami dari sedia kala. Bapak tadi katanya mau nanya apa? Mohon maaf nih, kalau ditanya itu pesan-pesannya untuk warga sekitar sini harus bagaimana supaya ini tetap lestari gitu nih. Terima kasih sebelumnya. Aku mau
tempat ini suci karena kesucian itu melambangkan agama dan budaya. Kalau dekat dengan agama dan budaya, maka kalian terlindungi dari kesusahan. Dijaga seperti ini apa adanya atau boleh direnovasi, Nyai? Silakan di bagian luarnya, di bagian dalam jangan kau ubah. Yang di situ nggak boleh diapa-apain, Pak, yang ada air. Kalau di sini mungkin boleh ya, Nyai ya? Ini mau dibangun dari pemerintah juga. Kita Dilarang saya tidak boleh, Bu. Oh gitu, Iya, malah ya. warga yang nggak Harus memberi izin. dipertahankan begini saja. sampai di batas itu. Terima Itu kasih. rencana dari kita. Nggih. Aku tidak mau kesucian ini ternoda. Masih asli kayak gini. Banyak yang menyalahgunakan tempat ini Oh gitu. atas nama tempat ini, tetapi digunakan untuk dirinya sendiri. Terutama orang-orang di luar sana, tidak sampai kepada orang-orang di sekitar sini. Tetapi jangan takut, rezeki kalian jauh dari mereka yang membohongi kalian. Tadi Bapak cerita dapat bantuan tapi nyampe sini tinggal sedikit bantuannya. Jadi nggak bisa buat bangun apa-apa. Bantuan dari pusat besar nyampe sini di luar sana. Iya. Pasti kalian merasakan ketenangan di tempat ini. Kau pasti kaget dengan rumahku. Inilah sejatinya tempatku dulu. Tidak berubah sedikit pun. Dari zaman dulu. Aslinya ya. Pepohonan yang tumbuh menemani air di tempat ini. Nek, kenapa saya masih mendengar suara bayi di sini, terutama di dekat sumur? Karena pada saat itu dia berdoa di tempat ini untuk memohon petunjuk atas kesembuhan anaknya yang tidak sadarkan diri selama berbulan-bulan, dan di bulan Suro dia mendapatkan wangsit bawalah air ini untuk membasuh putramu yang pertama. Yang putranya Yang pertama. Maka Enggak ada. di sini dikatakan banyu panguripat. iya. Berarti Itu udah sadar diri, udah koma. mungkin udah koma kali, terus bisa sadar kembali. Bulan-bulan bukan sebentar. Ya, soalnya Mungkin panas tinggi kali ya, anak kecil. mitos yang Bukan? Ya, Benar. badannya panas, Panas. tapi tak berdaya, tidak terbuka matanya, tetapi masih berdetak Masih ada detak. jantungnya. Jadi itulah sejarahnya tempat ini. Sama saya lihat bayinya tuh badannya besar, bongsor, sehat. Jadi yang saya lihatnya yang duduk di situ ya, yang rambutnya panjang. iya panjang sekali rambutnya. Bapak ada yang bertanya lagi enggak? Apa yang mau tanya lagi Pak sebelum? Terima kasih. Saya mau tanya, Nyai. Apa artinya suko sekembaran ini, Nyai? Pohon suko sekembaran itu. Itu pohon yang mana, Pak? Ini kecil. Ini nih, ini. Iya, dari dulu udah yang segitu aja. Nggak usah anak kecil. Tadi sudah tak katakan, air itu bersama pohon yang menemaninya. Kau tahu, hidup dan mati di tempat ini. Orang yang baik akan tumbuh menjadi suatu yang baik. Sebagai bukti nyata, mereka pernah tinggal di tempat ini sepasang. Sebenarnya mohon maaf nih ya, saya pernah bermimpi itu naga yang terbang di atas ini besar sekali, itu siapa nih? Itu yang di atas ini apa? Iya, Mohon maaf. Di atas ini? Iya, dia besar sekali naga. Siapa itu nih? Naga Sastra Dewa punya Basuh Dewa.
Dia yang menghubungkan antara daratan dan langit bersama Dewa Wisnu. Kalau yang kera putih yang di atas tadi Nyai, yang saya lihat. Itulah Dewa Wisnu. Ya Wisnu. Kera putih. Karena di sini jauh kehidupannya, kan hitungan puluhan tahun, Ratusan. dan melebihi ratusan tahun. Apa tuh berapa ya? Sebelum mbah-mbah kalian, tempat ini sudah ada. Sebelum Mbah ya. Pamit ya. Terima kasih Nyai ya. Terima kasih, sudah datang. Nyai. Terima kasih warga semua menjaga dan menghormati keberadaan kami. Dari simbah-simbah, uri-uri simbah-simbah panjenenganipun tetap hidup sampai saat ini. Monggo. Sami matur nuwun. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan kisah sejarah dari tempat ini dan juga pembelajaran dari kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Mbah Rigo, apa kesan-kesannya setelah mengikuti syuting Mata Langit ini? Apa sesuai yang disebutkan mediator? Benar Bu, itu kalau saya sebagai ketua menjaga di sini, saya seperti pesannya Nyai tadi, saya akan buktikan, saya akan menjaga kesuciannya air di sini dan tempat keramat ini. Jadi sampai kapanpun kalau orang-orang itu masih percaya sama saya akan melayani orang-orang yang perlu di sini dengan baik. Tetap bersedia ya? Iya, tetap bersedia. Menjaga. Jam berapapun dan hari apapun saya selalu siap itu. Ternyata kisah yang diceritakan Mbah Rigo yang di awal tadi ternyata terbukti benar ya. Benar, kita mendengarkan benar. langsung dari makhluknya ya. Iya, kan saya mau cerita sebelumnya itu kan juga saya melihat Bu siapa yang ada di sini dan sebenarnya kuasa itu apa dan namanya sakti itu apa. Jadi saya biar tahu Bu di sini namanya Basudewa. Itu benar, itu dewa yang bisa membasuh dirinya orang-orang yang sakit atau maupun yang kotor ataupun yang punya niat jelek. Jadi itu dibasuh dengan kesaktiannya dewa gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau menurut Bapak tadi di antara syuting kita ini apakah nyata atau rekayasa Pak? Nyata Bu. Tidak ada rekayasa ya? Tidak. Alhamdulillah. Itu nyata, yakin saya yakin Iya. nyata. Karena Bapak sendiri. Saya benar-benar saya tahu Bu. Iya, iya, Masya Allah. Makasih ya Mbak. Iya. Kalau Bapak, Pak Mul namanya ya? Iya. Apa kesan-kesannya setelah ikut syuting? Ya mungkin saya mewakili warga sini Bu, jadi terima kasih rombongan sampai ke sini, terutama sebenarnya yang kami harapkan tuh itu tadi. Makanya saya akan tadi bertanya sama yang tadi, Nyai tadi, apa pesannya apa untuk warga sini? Karena memang saya kelahiran di sini dan juga saya sangat respon untuk menjaga tradisi nenek moyang. Karena harapannya tadi saya sangat berterima kasih pesan-pesannya Nyai tadi. Sekaligus berterima kasih pada rombongan Panglima Langit beserta krunya gitu. Dan terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kalau Pak Rianto apa kesan-kesannya? Ya, saya banyak terima kasih semuanya misteri kan bisa terungkap yang mudah biar jelas dari cerita yang lama sampai sekarang semuanya lurus kan gitu. Nah, itu aja. Ya. Jadi semuanya jelas. Jadi ada sambung rasa keterkaitannya semua ya. Ya. Jadi nggak putus berarti ceritanya yang Ya. selama ini beredar ternyata benar. Nyambung. Dan sampai sekarang terbukti gitu Ya, kan. terbukti. Terima kasih Mata Langit bisa datang ke sini buat ini. Terima kasih yang banyak. Ya, baik. Nah, Pak Mul kan katanya fans Mata Langit sudah sering nonton Mata Langit ya. Biasanya nonton di layar. Nah, sekarang lihat live ini, gimana kesan-kesannya? Ya, bisa ketemu langsung dengan beliau-beliaunya saya sangat berterima kasih. Memang saya kan
dari Mas Rianto tuh Dede mau hadir ke sini, saya tunggu-tunggu beberapa waktu yang lalu. Ya, ini kebetulan bisa hadir sini, saya mewakili warga terima kasih. Terus memang pengen mengungkap istilah yang di Sendang Widoro ini apa dan siapa. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah sudah terungkap sekarang ya. Ya baik. Bang Dimas silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya terima kasih saya ucapkan kepada tokoh masyarakat di sini, terutama Bapak dan semuanya yang nggak saya sebut namanya satu persatu sudah memperkenan kami untuk meliput Sendang ini yang sangat dikeramatkan di kampung ini. Ya alhamdulillah ternyata semuanya sesuai gitu dengan apa yang kita dengar, cerita yang beredar sudah di masyarakat, mungkin pun udah di mana-mana ya tentang cerita tempat ini. Ya, alhamdulillah kita terus menjaga alam ini agar tetap asri, agar tetap ya seperti ini gitu, tidak ada yang berubah. Karena memang yang saya tahu kalau sudah dirubah-rubah, kalau sudah dibuat yang ya gimana ya, kalau kita bilang yang aneh-aneh lah, nggak alami lagi, biasanya hilang gitu aromanya. Iya. Gitu. Biasanya kan dibikin tempat rekreasi, diperindah, biasanya begitu. Akhirnya kan di sini kalau seperti katanya Isa Gopi kan tidak mau di sini itu istilahnya dirubah, tetap harus sakral atasnya atau dibangun di tengah-tengah sini tidak boleh. Ya, jadi kalau saya pribadi ya saya lebih senang begini sih, menyatu dengan alam semuanya. Insya Allah tetap terjaga, insya Allah sampai kapanpun ini nggak akan berubah saja. Amin. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.